Gangguan bipolar adalah termasuk dalam gangguan mood atau suasana perasaan. Mood ini berbeda dengan emosi. Kalau mood ini adalah suasana perasaan yang dipertahankan. Bi artinya dua, polar artinya kutub. Jadi ada dua kutub. Satu kutub merasa senang dan satu kutub sedih atau depresi. Jadi apabila ada orang yang mengalami moodnya itu suka berubah, kadang sedih, yang mendalam, kadang itu senang yang berlebihan, mungkin itu bisa diduga sebagai gangguan mood bipolar. Tetapi gangguan mood bipolar juga nanti ada banyak lagi pembagiannya. Apakah ada yang disebut dengan bipolar 1, yaitu yang lebih dominan manianya atau senangnya, bipolar 2 yang lebih banyak depresinya, sedangkan senangnya hanya kita sebut hipomania, jadi tidak senang sampai sangat berlebihan, walaupun sudah cukup lebih dibandingkan kondisi senang orang-orang yang normal. Nah, bisa juga yang siklusnya itu cepat, jadi ada yang disebut dengan rapid cycling, jadi berubahnya cepat. Tapi ada juga yang dia per episode, jadi episode mania nanti normal dulu, lalu episode sedih, lalu normal dulu. Nah setelah itu nggak mesti dari sedih ke mania, bisa aja sedihnya berulang beberapa kali atau manianya yang berulang beberapa kali. Lalu ada juga yang disebut dengan misalnya dia nggak seperti mania dan depresinya yang hebat, tapi dia sedikit gitu ya. Nah, ada lagi istilahnya yang siklotimia ya. Jadi banyak macamnya ya. Jangan cepat-cepat mendiagnosis kalau kita itu moody atau kita itu berubah perasaannya dengan cepat lalu langsung kita bilang oh ini bipolar ya. Tidak seperti itu. Perlu pendalaman, perlu observasi mendalam untuk menegakkan diagnosis itu bipolar. Gangguan bipolar itu sudah terbukti ada berhubungan dengan faktor genetik. Sehingga walaupun kita belum tahu kromosom apa yang pasti, jadi belum teridentifikasi bahwa kromosom ini dan kromosom ini yang menyebabkan bipolar, tetapi semua penelitian mengarahkan pada bahwa ada kelainan-kelainan genetik yang variasinya kita belum bisa pastikan secara tepat, misalkan kelainan di sini, ya, dan sangat banyak juga bukti-bukti yang menunjukkan ada hubungan dengan herediter. Jadi misalkan antara ke keluarga ya, ke atas maupun ke samping ya, juga ke bawah, ke keturunan. Yang mana dia akan mengalami gejala yang disebut dengan bipolar tersebut. Jadi kalau dibilang bipolar itu karena adanya tekanan, adanya stres, adanya segala macam, sebetulnya itu bukan penyebab, itu adalah pencetus. Ya, jadi kondisi psikososial, stresor segala macam itu mencetuskan apabila memang dia sudah punya bakat bipolar. Jadi kalau dia nggak punya bakat bipolar, stresor, tekanan segala macam itu mungkin akan memicu gangguan yang lain seperti gangguan kecemasan, gangguan depresi unipolar, jadi cuma depresi aja nggak ada manianya, dan gangguan-gangguan kejiwaan lainnya seperti bahkan mungkin skizofrenia dan lain-lainnya. Gangguan bipolar terutama yang kita harus lihat adalah misalnya kalau dia lagi depresi, yang ada muncul adalah gejala-gejala depresi seperti kehilangan minat, kurang energi, rasa sedih yang mendalam, kemudian mungkin ada gangguan dari nafsu makan, gangguan tidur, kemudian juga pandangan yang pesimis ya. Nah, itu gejala yang ke depresinya. Lalu ketika dia ke fase mania, maka dia akan ada gejala-gejala dia cuma butuh sedikit tidur. Kalau yang tadi misalkan dia merasa kurang tidur, kalau ini dia cuma butuh sedikit tidur, tetapi dia udah fresh lagi, energinya meningkat, idenya banyak, dia boros, dia suka makan enak, dia suka meningkat nafsu seksualnya, dia mau melakukan banyak hal sekaligus, dia suka belanja-belanja, bantu orang bagi-bagi uang. Nah ini kalau misalkan orang yang nggak ngerti, dikira dia ini orang baik. Tetapi sebetulnya tindakan dia itu udah nggak rasional lagi. Ya, borosnya nggak rasional, membantu orangnya tidak rasional, bahkan sampai minjem duit orang, kemudian dia bagikan lagi ke orang-orang. Nah jadi hal-hal seperti ini kita mesti melihat kembali kepada
Apa itu definisi gangguan mental? Yaitu adanya distres dan adanya disfungsi. Nah, jadi kalau misalkan di sini kita lihat udah nggak rasional, berarti sudah ada disfungsi. Ya, orangnya sendiri mungkin kadang kalau dia lagi fase manik, dia senang, dia nggak merasa distres. Tetapi kalau dia lagi fase depresi, dia bisa merasakan itu tidak nyaman, dia bisa merasakan distres. Pada gangguan bipolar, karena dia itu suka naik turun, maka kita memberikan obat yang disebut dengan golongan mood stabilizer. Biasanya pasien akan kita edukasi, kita konseling, kita psikoterapi apabila ada psikopatologi yang terkait dengan cara pikir atau perasaannya, supaya dia bisa mengenali dia itu ada moodnya ada di mana. Apakah dia masih di stabil, di fase normal, ataukah dia mulai naik ke mania, atau dia mulai turun ke depresi. Kita juga mesti mempertimbangkan seberapa lama episode normalnya itu akan berlangsung, seberapa lama episode manianya berlangsung, kemudian seberapa lama dia berubah. Yang tadi ada saya sebutkan sebelumnya tentang rapid cycling. Rapid cycling berarti adalah cepat. Jadi siklusnya cepat sekali dia berubah. Oleh sebab itu ada yang menyarankan bahwa penelitian-penelitian menunjukkan untuk mencegah kekambuhan supaya dia nggak cepat berubah, maka pengobatan maintenance ya dengan dosis yang kecil tapi paling efektif untuk membuat moodnya stabil itu tetap diberikan. Tetapi kembali lagi kita mesti lihat kondisi setiap individu karena setiap individu beda-beda, nggak semuanya rapid cycling ya, nggak semuanya itu cepat berubah. Ada yang dia nggak rapid cycling ya. Tetapi kalau dia udah mulai muncul, tiba-tiba dia udah merasakan nih mau mania, itu bisa langsung dalam hitungan sehari, itu dia jadi mania betulan. Atau dia udah merasakan dia mau depresi, itu langsung drop, langsung jadi depresi yang mendalam. Nah, kalau yang kasus seperti ini mungkin dia nggak cepat berubah. Tetapi begitu dia mau naik atau dia mau turun begitu cepatnya, lalu obat baru diberikan, itu biasanya nggak ngejar. Karena obat-obatan kita itu diminumnya mesti agak lama. 1 minggu sampai 2 minggu itu paling cepat baru ada reaksi untuk menjaga moodnya stabil. Sehingga kalau misalkan itu nggak di maintenance, kebablasan. Dia bisa jadi mania, dia bisa jadi depresi. Sehingga orangnya menjadi disable atau disfungsi. Gangguan bipolar ini dapat diobati jelas. Banyak sekali pasien-pasien yang sudah tertolong, bisa pulih, kembali produktif, ya, hidupnya baik dengan kita jaga kestabilannya, ya, dengan pengobatan mood stabilizer tadi, atau kombinasi dengan obat antidepresan dosis kecil, atau tergantung kondisi pasiennya. Kita nggak bisa juga bilang bahwa segini kecil untuk semua orang, dosis segini besar untuk semua orang, tergantung dari orangnya tersebut, individunya, karena setiap manusia tuh unik. Dia tuh nggak seperti mesin, misalkan kita bicara mesin mobil merek tertentu, ada SOP-nya begini, ukurannya segini, lalu pasti seperti ini penanganannya. Jadi setiap orang tuh berbeda-beda. Kemudian kalau bicara sembuh, masyarakat itu biasanya kalau mau sembuh itu katanya mau lepas dari obat. Saya nggak bisa memungkiri dari banyaknya pasien yang saya lihat, ada memang pasien yang bisa lepas dari obat. Jadi saya juga selalu membangkitkan harapan. Kita nggak pernah tahu. Tetapi di lain pihak saya juga selalu mesti mengedukasi bahwa sekian persen banyak sekali yang kemudian akan terjadi uncontrol gitu loh, nggak bisa dikontrol kalau kita dengan cepat melepas obat atau menghentikan pengobatan. Sedangkan pilihan kita adalah bagaimana membantu orang ini untuk tetap bisa produktif dan hidupnya berkualitas. Sehingga harapan atau utopia tentang pengobatan itu tanpa obat yang selalu kita harapkan, kadang-kadang kita mesti lihat realitanya. Sama seperti hipertensi, diabetes, dislipidemi, ya. Kalau kita bisa ubah gaya hidup kita bisa turunkan berat badan kita cukup exercise, jelas itu akan mengurangi konsumsi obat hipertensi kita. Jelas itu bisa mengurangi mungkin obat untuk diabetes kita.
Tetapi di sini saya pakai kata mengurangi, saya nggak berani pakai kata dihentikan. Demikian juga soal mood kita. Jadi kita mungkin bisa mengurangi dengan dosis paling kecil yang paling efektif. Ya, kalau misalkan Allah mengizinkan ya mungkin saja bisa diberikan holiday terapi, ya, tidak minum obat sama sekali. Tapi ingat, apapun harapan kita tetap harus realistik. Kita pilih mana yang baik dan yang lebih baik. Tentunya penonton di sini bukannya orang bodoh yang sulit membedakan yang baik dan yang lebih baik, karena hanya bisa membedakan mana yang jelek dan yang baik. Tetapi kita dalam hidup harus bisa membedakan yang baik dan mana yang lebih baik yang bisa kita upayakan. Sekian pembahasan tentang bipolar kali ini. Saya Dr. Darmawan Ardi, SPKJ, psikiater. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.